Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Make gue miring gini. Hari ini tadi gue nggak ada live ya, karena tadi ada keluarga yang sakit, gitu ya, anggota keluarga yang sakit, jadi gue mesti kagak jagain. Dan ya gue coba sempatkan bikin video yang berkaitan dengan Manchester United tentunya. Tapi ini ada satu hal yang juga perlu mau gue bahas gitu ya. Sebenarnya gue nggak mau ngebahas ini gitu, karena ini kan channel Manchester United ya, bukan channel sepak bola secara umumnya ya. Jadi Piala Dunia kan gue aja nanya sama lo kan, mau dibahas gak? Oke lah, gue dikit-dikit bahas mengenai pertandingan. Tapi ini gue bahas karena ini sekarang udah mulai menyeret pemain Manchester United. Sang kapten kita, Bruno Fernandes, yang dimana masalahnya juga berawal dari mantan pemain dan legenda Manchester United, Cristiano Ronaldo. Ya kemarin gue udah bahas lah, udah tau lah semua kan, kenapa gue bilang Portugal susah juara, Portugal bisa juara kalau Ronaldonya dicadangin, bla bla bla, permainan kemarin. Ternyata berbuntut panjang, ya, berbuntut panjang yang dimana pertamanya sih karena ada wawancara after the match Joe Neves ya. Gue nggak tahu sebenarnya terjadi dalam dressing room gimana ya. Walaupun kan emang sih aneh, gue bilang kenapa kemarin itu kok dari sisi permainan Portugal jelek gitu ya. Walaupun gue bilang kenapa si Roberto Martinez tidak menarik Cristiano Ronaldo gitu ya. Coba aja opsi yang itu gitu ya, untuk tidak, karena sebelum-sebelumnya begitu Ronaldo ditarik menang dalam 2 friendly. Si John Neves setelah pertandingan itu dalam wawancara dia bilang, ya Ronaldo itu pemain besar ya, telah membuat nama Portugal besar, tapi di saat ini dia nggak ada bedanya sama kita, dia tidak berbeda dengan kita ya, dia adalah sama dan kita sama-samanya harusnya berjuang gitu ya. Seperti itulah omongannya. Nah ini yang gue selalu bilang, kenapa Ronaldo itu egonya menjadi lebih tinggi. Faktor-faktor fansnya ini, Dodo lovernya ini, yang selalu menggembosin dia. Faktor media kayak Piers Morgan segala macam yang bilang, oh lu tuh masih the best, lu tuh hebat. Akhirnya fans-fansnya menyerang Joe Neves di sosial media, termasuk pacarnya juga, kan nggak masuk akal. Kemarin setelah pertandingan semua menyalahkan Roberto Martinez ya. Wah, pelatih kampungan, lagian bingung, Roberto Martinez generasi emas Belgia aja nggak berhasil. Mungkin Roberto Martinez bukan level Guardiola ya, gue setuju. Bukan level Ancelotti, gue setuju. Bukan levelnya Mourinho, gue setuju. Thomas Tuchel pun mungkin enggak gitu lah ya. Sedikit lah mungkin di bawah. Tapi lu juga harus apresiasi bahwa dia membawa Wigan menjadi juara FA. Itu sebenarnya pencapaian yang luar biasa. Tapi kan Wigan tahun itu degradasi, Bang. Ya Wigan emang tim degradasi, naik turun. Tapi bisa dibawa di menang Piala FA. Kalau ditanya apakah dia gagal di generasi emas Belgia, enggak juga menurut gua. Karena di 2018 Piala Dunia, dia bawa Belgia jadi juara 3 Piala Dunia, di mana itu adalah prestasi tertinggi negara Belgia, dan untuk ukuran negara Belgia, itu udah tinggi banget. Dia kan semifinal kalah sama Prancis kan? Ya di mana Prancis itu emang satu level di atas dia saat itu. Ya di 2020 ya, 2021 sama 2022 dia memang gagal. Karena kenapa? Pemain-pemain generasi emasnya udah lewat. Hazard, De Bruyne, Toby Alderweireld, Vincent Kompany, ya wajar. Dan saat itu juga Federasi Portugal menunjuk dia ya karena lu bisa nih memanfaatkan satu generasi. Terus pertanyaan gue ya, kalau pada bilang ini generasi emas Portugal, emang ini iya oke, ini generasi emas Portugal. Ada Vitinha, ada Joe Neves, Bruno Fernandes, siapa namanya, Nuno Mendes, Semedo, lo sebut lah, name it lah, semua itu nama-nama pemain hebat.
Pertanyaannya, gue balikin ke lo. Ini generasi emas Portugal. Tapi apakah ini generasinya Ronaldo? Enggak. Lo tahu kan dalam kamus besar bahasa Indonesia generasi artinya apa artinya? Bertumbuh dalam waktu yang sama gitu. Sangkatan, satu liftin lah gitu istilahnya. Lah dia sama Bruno Fernandes, Ronaldo sama Bruno Fernandes aja beda 9 tahun. Ronaldo itu di generasi sebelumnya Portugal, di mana dia sesudah generasi emas pertama Portugal, zamannya Figo, Costa, si siapa namanya? Ya banyak lah, Victor Baía, Cavallo. Ini bukan generasi emasnya dia. Ronaldo memang terbawa karena nama besarnya. Ya memang harus dibawa. Karena dia masih punya kemampuan. Walaupun nggak kemampuan dalam bentuk prime-nya dia ya. Nah yang menjadi lucu ketika kemarin menyalahin pelatih. Ya, yang gue bingung berarti kan pelatih Portugal sama ini sampah dong. Kok nggak bisa? Kecuali si siapa kemarin yang 2016 tuh ya. Itu pun juga Ronaldo nggak main di final. Abis nyalain pelatih, nyalain Joe Neves, abis itu nyalahin Bruno Fernandes. Sampai kakaknya Ronaldo tuh komentar gitu loh. Iya dong, oper dia dong. Semua tuh pada kalau gue baca komentarnya, lo oper dong Ronaldo, lo passing dong Ronaldo. Biar seakan-akan adalah Portugal ini Ronaldo aja nyelesain. Emang ada strategi sepak bola oper ke Ronaldo. Nah ini yang gue gak habis pikir, ya yang kena jadinya kan kapten kita gitu loh. Salah dia apa? Memang sih mainnya juga jelek. Vitinha, Joe Neves lumayan lah. Ya maksudnya untuk ukuran mereka gak begitu level mainnya gitu. Ya kita gak tahu apa yang di dalam dressing room. Ya cuman menurut gue, ya kalau gue boleh sedikit ngomong mengenai ya tim Portugal, ya mereka harus berembuk, harus berdiskusi, khususnya Roberto Martinez sama Ronaldo. Ronaldo harus sadar diri, tapi nggak akan mungkin. Tiba gini, pelatih sama pemain itu pasti akan selalu berdiskusi, one on one, apalagi kapten. Pasti pemain tuh akan berdiskusi dengan pelatih, pokoknya ya coaching lah, sebenarnya nggak hanya soal dalam sepak bola sih. Bisa aja dia bilang, ini gue habis cedera nih, boleh nggak gue bermainnya agak lebih lambat? Gitu. Bisa nggak? Gitu. Ada diskusi itu. Oh nggak bisa, kalau itu cadangin. Oke, kalau ada satu waktu. Sadar diri gitu kan. Atau dibilang, wah saya nggak bisa di posisi back tengah kanan. Gitu. Saya biasanya back tengah kiri. Pasti ada diskusi-diskusi. Nah harusnya sih Ronaldo sama si Roberto Martinez berdiskusi. Karena sayang. Sayang banget. Ya. Jadi gue sangat-sangat tidak menyetujui gitu ya. Kenapa lu akan itulah ya, fans lu boleh ngefans, tapi lu harus berpikir logis sistematis. Yes, lu cinta dengan Ronaldo, lu berharap Ronaldo ini juara dunia, tapi lu juga harus sadar men, usia dia 41 dan itu bukan generasi emasnya dia. Ini bukan generasinya dia, bukan sangkatannya dia. Ya tapi itulah, paling sulit kan manusia itu apa? Menurunkan egonya. Ya semoga sih Bruno Fernandes baik-baik aja ya. Cuman gue yakin sih mentalnya kuat sih. Bahasan kedua yang pengen gue bilang ini adalah bahwa kita sudah keluar jadwal untuk musim depan. Ya, untuk musim depan sudah dikeluarkan oleh Premier League. Ya, di mana ada Coventry, Ipswich Town gitu ya yang habis promosi dari mana namanya dari dari Championship sama Hull City. Nah, di 10 ya mungkin 5 lah ya, 5 atau 10 pertandingan ke belakang, menurut gua Manchester United ini punya kans untuk meraih poin penuh kalau bisa konsisten. Bisa menerapkan apa yang diterapkan oleh strateginya Michael Carrick. Karena, nah ini ya, jadwalnya nih ya, gue coba baca yang 10 awal dulu deh ya. Jadi 22 Agustus dimulai ya, jadi 1 minggu sesudah Charity Shield ya. Dan 15 Agustusnya kita masih uji coba tuh lawan Amorim tuh ya. Nah,
Lo kalau ini satu lagi nih, lo kalau mau ngomong generasinya Ronaldo, Ronaldo satu generasi sama Amorim. Oh, tahun lahirnya sama, tuan Ronaldo lagi. Manchester United itu pertandingan pertama akan tandang melawan Hull City. Ya. Akan melawan Hull City di kandang Hull City. Kemudian setelah itu Manchester United akan kandang melawan Ipswich Town. Jadi 2 pertandingan awal lawan tim promosi nih. Kemudian tandang melawan Everton 5 September, kandang melawan Manchester City tanggal 12 September. Terus kemudian kandang melawan Fulham. Tandang melawan Fulham, kemudian bermain di Old Trafford lawan Spurs. Tandang lagi ke kandang Leeds United tanggal 17 Oktober, kemudian di kandang lagi melawan Bournemouth. Serta terakhir ini pekan ke-9 kita tandang melawan Chelsea. Dan kemudian itu Oktober. Nah, itu ya, terakhirnya November itu di lawan Aston Villa 10 pertandingan awal. Tapi kalau bicara sampai bulan September ya, 5 pertandingan itu tadi gue bilang Hull, Ipswich, Everton, City, dan Fulham. City ini kan lagi baru di bawah Maresca. Nanti juga Chelsea baru di bawahnya si Xabi Alonso. Hotspur pun juga baru ya di lawan De Zerbi. Jadi 5 pertandingan awal gue rasa sih kita punya kans penuh, kans yang besar untuk meraih poin penuh. Ya asal memang permainan, strategi para pemain juga udah siap nih. Ya bukannya gue meremehkan Manchester City, enggak gitu ya. Kita nggak tahu juga Maresca ya. Setahu gue Maresca juga belum pernah menang di Old Trafford, tapi dia pernah mengalahkan kita juga waktu zaman di Chelsea ya. Sampai tanggal 19 September menurut gue itu harus kita maksimalkan dengan poin penuh. Kenapa? Karena di Oktober itu jadwal udah mulai padat. Karena dengan adanya kita main di Champions League. Terus pasti juga ada Carabao Cup atau Piala Liga. Nah itu, jadi 5 pertandingan awal itu Hull lawan Ipswich, Everton, City, dan Fulham harusnya sih kita maksimalkan untuk meraih poin. Ya, poin penuh gitu ya, berarti kan 15. Untuk menambah mental, untuk menambah kepaduan tim gitu ya, keterpaduannya tim, kebersamaan. Jadi betul-betul ini ya harus betul-betul dimanfaatkan. Jadi kita belum tuh lawan Liverpool yang menjadi selalu duri ya dalam ini kita ya, walaupun ya nggak tahu sih, Liverpool kan Andoni Iraola lagi kan yang nggak kita kalahin selama 2 tahun tuh. Nah, tapi baru November tuh temunya, belum melawan Arsenal ya. Arsenal baru di Desember malah. Jadi menurut gue ini satu jadwal yang cukup baik ya, dan harusnya sih bisa dimanfaatkan untuk meraih poin penuh. Oke, jadi itu dulu aja pembahasan di video kali ini. Sampai ketemu lagi di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.